Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Diani, NIM 19088818. Di sini saya dari 6A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada hakikat anak berkebutuhan khusus dan permasalahannya. Penantian orang tua ketika anak lahir tetapi kecewa di saat mereka mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya merupakan anak memiliki berkebutuhan khusus. Mereka menghadapi dengan berbagai isu berkaitan dengan penerimaannya, kompetensi pengasuhan, dan ketidakpastian mengenai masa depan anak, sehingga orang tua banyak mengabaikan dan melantarkan anak tersebut. Anak kebutuhan khusus ini memiliki sesuatu hal yang merepotkan atau hal aib keluarga. Beberapa orang tua memiliki pemahaman yang salah satunya tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Ketika orang tua mengetahui anaknya mengalami seperti ini, maka reaksi yang muncul yaitu seperti merasa terkejut atau campur aduk, sedih, dan sebagainya. Sebagian orang tua ada yang senang, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak menerima anak dalam kondisi yang memilikinya. Anak berkebutuhan khusus ini salah satu penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya. Materi yang kedua ada upaya memahami anak berkebutuhan khusus atau asesmen, deteksi dini, dan intervensi dini. Yang pertama, anak regenerasi mental MR atau idiot keterbelakangan mental. Anak yang menguasai radiasi mental ini adalah anak yang melainkan otak atau kromosom. Yang kedua, kekurangan IQ. Terjadinya MR yaitu dari faktor usia kandungan ibunya, atau makanan atau asupan virus tokso, makanan yang tidak diolah seperti mentah. Nah, yang ketiga, di bulan ketiga ibu kandungan bisa dicek darah atau deteksi pengetahuan anak apakah MR atau tidak. Yang keempat, di umur 30 tahun ke atas, ibu yang rentan untuk mengeluarkan anak yang RM ke-6, kita harus pintar-pintar untuk mengolah diri. Yang kelima, manusia normal ke-90 atau lebih. Yang keenam itu ada anak berkesulitan belajar atau gangguan belajar khusus. Proses dasar anak itu berbicara, berpikir, menulis, membaca, menghitung. Yang ketujuh, anak gangguan emosional atau anak-anak gangguan untuk bergantungan dengan anak lainnya. Yang selanjutnya ada materi hakikat anak berkebutuhan dan permasalahan. Proses belajar akan belajar secara optimal apabila diantaranya terdapat kematangan aspek sosial dan emosional, dan anak beresiko mengalami kesulitan belajar dalam satu bidang atau lebih, serta perilakunya tidak memenuhi harapan dengan usia dan kemampuannya. Selanjutnya ada upaya memahami anak beresiko, asesmen atau deteksi dini, dan intervensi dini. Deteksi dini merupakan upaya awal yang harus dilakukan dalam pengumpulan berbagai informasi yang terkait dengan tujuan permasalahannya. Fungsi dari deteksi dini dan intervensi pada anak berkebutuhan khusus yaitu untuk mengoptimalkan bahasa dan bicara. Bahasa adalah alat komunikasi. Bicara adalah alat berbahasa. Bicara sebagai alat berkebutuhan dan merupakan alat untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada materi model layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan beresiko. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan
kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Materi yang terakhir ada pendidikan inklusif AUD, memastikan semua anak dapat belajar, atau anak berkebutuhan khusus dan anak beresiko. Pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha menginformasikan sistem pendidikan. Yang pertama, memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidik yang terjangkau, efektif, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan atau dalam pembicaraannya. Mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.